Bayangkan seorang paling ditakuti di Mekkah, seorang pemburu ulung yang gagah berani, tiba-tiba mengangkat busurnya dan memukul kepala pemimpin kaum kafir Quraisy hingga berdarah di tengah Masjidil Haram. Lalu dengan lantang dia berteriak bahwa agamanya kini adalah agama Muhammad. Inilah kisah spektakuler masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah yang mengubah perjalanan dakwah Islam selamanya. Sebelum melanjutkan kisah yang penuh emosi ini, jangan lupa subscribe channel Lentera Kisah dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari perjalanan Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib adalah sosok yang sangat istimewa di masyarakat Mekkah. Kitab Subulul Huda war Rasyad menggambarkan beliau sebagai pria yang tampan, berambut lebat dan indah, penampilannya menawan, dan dikenal sebagai pemburu handal. Hamzah bukan sembarang orang. Di antara pemuda-pemuda Quraisy, dialah yang paling mulia kedudukannya dan paling keras dalam membela kehormatan. Tidak ada yang berani meremehkan Hamzah karena kekuatan fisiknya, keberaniannya, dan pengaruhnya di tengah masyarakat Mekkah. Pada masa itu, Nabi Muhammad SAW sudah mulai menyebarkan ajaran Islam secara terbuka. Tentu saja ini mengundang perlawanan keras dari kaum Quraisy yang masih teguh menyembah berhala. Abu Jahal, salah satu musuh Islam paling gigih, adalah orang yang paling aktif menyakiti dan menghinakan beliau. Abu Jahal tidak hanya menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, tapi juga sering melakukan penghinaan secara personal, menyerang kehormatan beliau dan meremehkan risalah yang beliau bawa. Suatu hari peristiwa yang akan mengubah sejarah Islam terjadi. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Abu Jahal melewati Rasulullah ketika beliau berada di dekat Bukit Sofa. Di tempat itu, Abu Jahal menghampiri Nabi Muhammad dan mulai menyakiti beliau dengan kata-kata yang sangat kasar. Abu Jahal mencela agama yang dibawa beliau, meremehkan risalah kenabian, dan mengeluarkan hinaan demi hinaan yang sangat menyakitkan. Bayangkan bagaimana perasaan seseorang yang sedang berjuang membawa kebenaran, tapi malah dicaci maki di tempat umum oleh orang yang punya pengaruh besar di masyarakat. Rasulullah dengan kesabaran yang luar biasa tidak membalas satu kata pun dari hinaan Abu Jahal. Beliau hanya diam, menahan amarah dan tidak melayani provokasi itu. Ini adalah salah satu bukti akhlak mulia Rasulullah yang selalu mengutamakan kesabaran dan hikmah dalam menghadapi penindasan. Setelah puas menghina, Abu Jahal meninggalkan beliau dan berjalan menuju perkumpulan para pemuka Quraisy di sekitar Ka'bah, lalu duduk bersama mereka dengan penuh kesombongan. Yang menarik dari peristiwa ini, ada seorang budak perempuan yang dulunya milik Abdullah bin Judan yang tinggal di rumah dekat lokasi kejadian. Perempuan ini menyaksikan seluruh penghinaan yang dilakukan Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad. Dia mendengar setiap kata kasar, setiap ejekan, dan setiap hinaan yang dilontarkan. Meskipun dia hanya seorang budak yang telah dimerdekakan, hatinya tergerak melihat ketidakadilan itu. Dan disinilah takdir Allah datang dengan cara yang tidak terduga. Tidak lama setelah kejadian itu, Hamzah bin Abdul Muthalib pulang dari perburuan. Seperti kebiasaannya, ketika pulang dari berburu, Hamzah selalu menyandang busurnya di bahu, dan sebelum pulang ke rumah, dia selalu mampir dulu ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini adalah rutinitas Hamzah. Setiap kali dia melakukan tawaf, dia pasti mampir ke tempat berkumpulnya para pemuka Quraisy untuk menyapa dan berbincang-bincang dengan mereka. Namun hari itu berbeda ketika Hamzah melewati budak perempuan tadi. Dan saat itu Rasulullah sudah pulang ke rumah. Perempuan itu memanggil Hamzah. Dengan nada prihatin dia berkata, "Wahai Abu Ummarah," itu adalah kunyah atau panggilan kehormatan untuk Hamzah. "Seandainya kamu tahu apa yang baru saja dialami keponakanmu Muhammad. Tadi kami melihat Abu Hakam bin Hisham," itulah nama asli Abu Jahal, "mendatangi Muhammad yang sedang duduk di sini. Lalu Abu Jahal menyakitinya, mencacinya, dan melontarkan kata-kata yang sangat menyakitkan kepadanya. Dan Muhammad tidak membalas satu kata pun." Mendengar cerita itu, sesuatu terbakar di dalam dada Hamzah. Kemarahan yang luar biasa menguasai dirinya. Ini bukan sekadar amarah biasa. Ini adalah kemarahan yang muncul dari rasa kehormatan, dari jiwa ksatria yang tidak bisa menerima keponakannya dihinakan di tempat umum. Tanpa berpikir panjang, Hamzah langsung bergegas menuju Masjidil Haram. Dia tidak berhenti untuk menyapa siapapun. Biasanya Hamzah ramah dan menyempatkan diri berbincang dengan orang-orang,
Tapi kali ini tidak. Dia berjalan cepat dengan satu tujuan, mencari Abu Jahal. Busur masih tersandang di bahunya, matanya menyala, hatinya bergejolak. Dalam benaknya hanya satu hal, dia harus membalas perlakuan tidak terhormat terhadap keponakannya. Ketika Hamzah memasuki Masjidil Haram, matanya langsung menangkap sosok Abu Jahal yang sedang duduk santai bersama para pemuka Quraisy. Mereka sedang bercengkerama, tertawa, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi bagi Hamzah, pemandangan itu justru semakin membakar amarahnya. Orang yang baru saja menghina keponakannya, kini duduk dengan penuh kesombongan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Hamzah berjalan lurus menuju Abu Jahal. Langkahnya tegas, penuh tekad. Setiap orang yang melihatnya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Hamzah yang biasanya ramah dan santun kini memancarkan aura kemarahan yang menakutkan. Ketika dia sudah berada tepat di hadapan Abu Jahal, tanpa basa-basi Hamzah mengangkat busurnya tinggi-tinggi, lalu dengan sekuat tenaga memukulkan busur itu ke kepala Abu Jahal. Pukulan itu begitu keras hingga kepala Abu Jahal terluka parah dan mengeluarkan darah. Semua orang terkejut. Suasana yang tadinya santai langsung berubah menjadi tegang. Abu Jahal yang dikenal sebagai salah satu orang paling berkuasa di Mekkah, kini berlumuran darah akibat pukulan Hamzah. Dan yang membuat semua orang semakin terkejut adalah kata-kata yang keluar dari mulut Hamzah setelah itu. Dengan suara lantang yang terdengar oleh semua orang di sana, Hamzah berkata, "Kamu berani menghina Muhammad. Ketahuilah, agamaku sekarang adalah agama Muhammad. Aku mengikuti apa yang dia katakan. Kalau kalian merasa benar, sekarang coba halangi aku. Coba hentikan aku." Pernyataan itu seperti petir di siang bolong. Hamzah bin Abdul Muthalib, salah satu pemuda paling disegani di Quraisy, baru saja mengumumkan keislamannya di depan umum dengan cara yang sangat dramatis. Para pemuka Bani Makhzum, kabilah Abu Jahal, langsung bangkit dari tempat duduk mereka. Mereka marah melihat pemimpin mereka dipukul dan dipermalukan. Beberapa orang bergerak maju hendak menyerang Hamzah untuk membela Abu Jahal. Ketegangan meningkat. Situasi hampir berubah menjadi pertumpahan darah. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang tidak terduga. Abu Jahal sendiri mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk berhenti. Dengan nada yang agak tertahan, meski jelas dia sedang menahan malu dan sakit, Abu Jahal berkata, "Biarkan Abu Umarah. Demi Allah, aku memang telah mencaci keponakannya dengan cacian yang sangat buruk tadi." Pengakuan ini sungguh luar biasa. Abu Jahal dalam keadaan terluka dan dipermalukan justru mengakui kesalahannya di depan umum. Tentu saja ini bukan karena dia tiba-tiba menjadi jujur atau bertobat. Ini adalah strategi. Abu Jahal tahu bahwa jika terjadi bentrokan fisik dengan Hamzah saat itu, Quraisy bisa terpecah belah. Hamzah bukan orang sembarangan yang bisa mereka lawan begitu saja. Kekuatannya, pengaruhnya, dan kedudukannya di Quraisy membuat bahkan Abu Jahal harus berpikir dua kali sebelum melawannya secara terbuka. Setelah kejadian yang mengguncang itu, Hamzah pulang ke rumahnya. Tapi begitu sampai di rumah, keraguan mulai menghantui pikirannya. Hamzah mulai merenung apa yang baru saja dia lakukan. Dia baru saja mengumumkan dirinya mengikuti agama Muhammad di depan seluruh pemuka Quraisy. Dia baru saja meninggalkan agama nenek moyangnya. Dia baru saja memukul salah satu pemimpin paling berpengaruh di Mekah. Dalam kesendirian itu, suara-suara keraguan mulai berbisik di telinganya. "Kamu adalah pemimpin Quraisy. Kamu orang yang disegani. Kenapa kamu mengikuti orang yang mereka sebut sebagai tukang sihir ini? Kenapa kamu meninggalkan agama leluhurmu yang sudah turun-temurun?" Pikiran-pikiran ini terus menghantuinya. Kadang dalam perjalanan menuju kebenaran, keraguan adalah ujian yang paling berat. Bukan keraguan terhadap kebenaran itu sendiri, tapi keraguan karena kita takut kehilangan apa yang selama ini kita pegang, takut dikucilkan oleh lingkungan, takut dianggap aneh oleh masyarakat. Hamzah sedang mengalami pergolakan batin yang sangat dalam. Riwayat dari Yunus bin Bukair menyebutkan bahwa setelah pulang, Hamzah berkata pada dirinya sendiri, "Kamu adalah pemimpin Quraisy, tapi kamu malah mengikuti orang yang mereka anggap sesat ini dan meninggalkan agama nenek moyangmu. Lebih baik mati daripada memikirkan apa yang baru kamu lakukan."
Tapi di tengah keraguan itu, Hamzah adalah orang yang jujur pada dirinya sendiri. Dia tidak mau hidup dalam kepalsuan. Maka dia berdoa dengan sungguh-sungguh, "Ya Allah, jika ini memang jalan yang benar, maka teguhkanlah hatiku untuk mempercayainya. Dan jika ini bukan jalan yang benar, maka berikanlah aku jalan keluar dari apa yang baru saja aku alami." Malam itu adalah malam yang paling berat dalam hidup Hamzah. Malam itu adalah malam yang tidak pernah dia alami sebelumnya, penuh dengan bisikan setan yang mencoba menggoyahkan tekadnya. Hamzah terus gelisah sampai waktu subuh tiba. Begitu fajar menyingsing, Hamzah sudah tidak tahan lagi dengan pergolakan batinnya. Dia bangkit dan langsung pergi menemui Rasulullah. Ketika bertemu dengan beliau, dengan jujur Hamzah mengungkapkan apa yang ada di hatinya. "Wahai keponakanku, aku telah terjatuh dalam suatu perkara dan aku tidak tahu jalan keluarnya. Bagiku, terus bertahan dalam keadaan seperti ini, tidak tahu apakah ini jalan yang benar atau justru kesesatan yang besar, sungguh sangat berat. Maka berikanlah jawaban kepadaku. Aku ingin sekali mendengar, wahai keponakanku." Permohonan Hamzah ini sangat tulus. Dia bukan datang untuk berdebat. Dia bukan datang untuk menantang. Dia datang sebagai seseorang yang sedang mencari kebenaran, yang jiwanya sedang bergolak, yang hatinya sedang meminta petunjuk. Dan Rasulullah dengan penuh kebijaksanaan mulai berbicara kepada pamannya itu. Beliau mengingatkan Hamzah akan ayat-ayat Allah, menasihatinya, memperingatkannya tentang hari akhir, dan memberikan kabar gembira tentang surga bagi orang-orang yang beriman. Saat itu Allah yang Maha Kuasa memasukkan iman ke dalam hati Hamzah. Setiap kata yang keluar dari mulut Rasulullah meresap ke dalam jiwanya. Keraguan yang semalam membuatnya tidak bisa tidur kini sirna digantikan oleh keyakinan yang kokoh. Cahaya iman menerangi dadanya. Hamzah mengucapkan kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. "Aku bersaksi bahwa kalian benar-benar orang yang jujur. Maka tampakkanlah agamamu, wahai keponakanku, karena demi Allah, aku lebih suka memiliki agama ini daripada memiliki semua yang ada di bawah langit ini, sedangkan aku masih dalam agamaku yang lama." Pernyataan Hamzah ini luar biasa. Dia tidak lagi ragu, dia tidak lagi bimbang, bahkan dia meminta Rasulullah untuk menampakkan dakwah Islam secara lebih terbuka lagi. Bayangkan seorang Hamzah bin Abdul Muthalib, pemuda paling disegani di Quraisy, kini berdiri di barisan Islam. Ini bukan hanya tentang bertambahnya satu orang Muslim. Ini adalah perubahan kekuatan yang sangat signifikan. Kitab Subulul Huda wal Rasyad mencatat bahwa ketika Hamzah masuk Islam, kaum Quraisy menyadari bahwa Rasulullah SAW kini memiliki kekuatan dan perlindungan yang tidak bisa mereka remehkan. Mereka tahu bahwa Hamzah bukan orang yang bisa mereka intimidasi. Mereka tahu bahwa jika mereka menyakiti Muhammad, mereka harus berhadapan dengan Hamzah. Maka sejak saat itu Quraisy mulai mengurangi tindakan kekerasan dan penghinaan yang biasa mereka lakukan terhadap Rasulullah SAW. Dan Hamzah sendiri tidak diam dalam keislamannya. Beliau menjadi salah satu pembela Islam yang paling gigih. Dalam berbagai peperangan nanti, nama Hamzah akan selalu tercatat sebagai pahlawan yang paling berani, yang paling dahsyat di medan pertempuran, hingga beliau mendapat gelar Sayyidul Suhada, pemimpin para suhada, setelah gugur di Perang Uhud. Setelah masuk Islam, Hamzah mengungkapkan perasaannya dalam bentuk syair yang indah. Beliau membacakan puisi yang memuji Allah atas hidayah yang telah diberikan kepadanya. Dalam syair itu, Hamzah berkata, "Aku memuji Allah yang telah memberi petunjuk kepada hatiku menuju Islam dan agama yang lurus. Agama yang datang dari Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha mengetahui hamba-hambanya dan Maha lembut kepada mereka. Ketika ayat-ayatnya dibacakan kepada kami, air mata orang yang berakal dan bijaksana mengalir." Syair ini menunjukkan kedalaman iman Hamzah. Beliau tidak hanya masuk Islam karena emosi atau karena solidaritas keluarga. Beliau benar-benar merasakan keindahan ayat-ayat Allah. Beliau merasakan bagaimana Al-Quran menyentuh hati, bagaimana kebenaran itu begitu nyata hingga membuat air mata mengalir. Hamzah melanjutkan syairnya, "Risalah yang dibawa Ahmad, itulah nama lain Nabi Muhammad, datang dengan petunjuk, dengan ayat-ayat yang jelas huruf-hurufnya. Dan Ahmad adalah orang pilihan di antara kami.
maka janganlah kalian menghina dia dengan kata-kata yang meremehkan. Kemudian syair Hamzah menjadi lebih tegas lagi. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan Muhammad kepada siapapun sampai kami mati dalam membelanya dengan pedang-pedang kami. Kami akan meninggalkan mayat-mayat mereka tergeletak di berbagai tempat. Ini adalah ancaman serius. Hamzah memberitahu Quraisy bahwa jika mereka ingin menyakiti Muhammad, mereka harus siap berperang sampai mati. Ini bukan gertakan kosong. Ini adalah komitmen seorang ksatria yang telah menemukan kebenaran dan siap mati membelanya. Kisah Hamzah mengajarkan kita banyak hal. Pertama, bahwa Allah bisa menggunakan cara apapun untuk memberi petunjuk kepada seseorang. Hamzah tidak langsung masuk Islam karena mendengar dakwah. Beliau masuk Islam karena kemarahan terhadap ketidakadilan. Tapi Allah menggunakan kemarahan itu sebagai jalan untuk membawanya kepada iman. Kedua, keraguan adalah bagian dari perjalanan menuju keyakinan. Hamzah sempat ragu, sempat gelisah semalaman, tapi beliau jujur dengan dirinya sendiri dan mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh. Dan ketiga, ketika seseorang menemukan kebenaran, dia tidak akan ragu untuk membelanya, bahkan jika harus mengorbankan segalanya. Itulah kisah masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus teguh dalam keimanan, berani membela kebenaran, dan tidak pernah ragu untuk berdiri di jalan Allah meskipun seluruh dunia menentang kita. Jika kalian merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman dan keluarga kalian. Tulis juga di kolom komentar pelajaran apa yang kalian ambil dari kisah Hamzah bin Abdul Muthalib ini. Mari kita saling menguatkan dalam kebaikan. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya di Lentera Kisah.